Seorang pria yang diduga pencuri dikejar warga dan dijatuhkan dari atas sebuah ruko di Pekanbaru Riau. Pria tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita patah tulang di bagian pinggul retak tengkorak belakang. Bersama saya Cika Mutazam, inilah Ainus Malam selengkapnya. Peristiwa yang terjadi pada Rabu malam ini sempat membuat heboh warga Jalan Panglima Undan, Pekanbaru. Warga melihat seorang pria sedang berada di atap salah satu ruko. Keberadaan pria yang belum diketahui identitasnya ini diduga tengah mencuri namun terpergok warga sehingga pria tersebut lari dan didorong dari atap ruko. Usai jatuh, pria tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang pinggul dan retak tengkorak kepala. Pada diri yang pelaku ini kami tidak menemukan KTP maupun surat-surat lainnya. Nah, langkah kami sekarang adalah mencari dan membuktikan perbuatan pelaku, apakah yang bersangkutan ini merupakan pelaku pencurian. Tim Opsnal Polsek Senapelan sedang berupaya mencari pihak keluarga dan kerabat terduga pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, hari keempat proses evakuasi korban robohnya musola di Ponpes Al-Khozi di Sidoarjo, sebanyak 108 korban telah dievakuasi, 5 korban meninggal dunia dan 103 selamat. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi terhadap puluhan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Lalu kemudian dari kantor SAR kantor pusat itu terdiri dari jurusan operasi. Melalui pantauan kamera pengawas, proses evakuasi reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Total 108 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan melakukan asesmen ulang untuk memastikan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Khozi. Dalam kondisi ini, penggunaan alat berat masih sangat terbatas. Struktur bangunan yang ambruk dinilai rapuh dan berpotensi longsor jika terguncang dan apabila dipaksakan, dikhawatirkan justru mengancam nyawa. Jika tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan, pemerintah bersama Basarnas akan bermusyawarah dengan keluarga korban sebelum melanjutkan evakuasi menggunakan alat berat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan. Pemirsa, tuntut proses evakuasi korban dipercepat. Puluhan keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Khozi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur gelar aksi protes di posko operasi SAR di sekitar lokasi pondok. Mereka meminta tim evakuasi melakukan evakuasi 24 jam non-stop. Hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Inilah suasana posko operasi SAR di sekitar Pondok Pesantren Al-Khozi pada Kamis malam. Keluarga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam 24 jam. Aksi protes ini dilatar belakangi karena keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat melalui layar monitor CCTV yang dipasang Diskominfo Pemprov Jatim di depan tenda posko. Terkait aksi protes keluarga korban, tim Basarnas yang siaga di posko berjanji akan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi di lapangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menanggapi protes dari para keluarga korban, Kasubdit Pengendali Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas, Emi Freezer memberikan penjelasan jika hari ini tim evakuasi fokus membersihkan puing-puing di atas bangunan yang ambruk. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah evakuasi korban.
Saya luruskan dulu ya, ini malam ini kita tidak melaksanakan evakuasi, tetapi kita memindahkan puing. Karena evakuasi itu lebih merujuk kepada manusia yang kita pindahkan. Jadi kita memindahkan beban yang ada pada bagian paling atas secara berkala untuk mengurangi beban struktur yang di bawah. Karena kita ketahui masih ada 7 posisi yang berada di lapisan paling bawah di sektor A2. Ini kondisi ini tidak bisa dipindahkan atau dievakuasi selama beban yang di atas ini tidak dikurangi atau tidak dibuang atau tidak dipindahkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau langsung pos mortem RSI Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Muhaimin Iskandar memastikan kesiapan pihak rumah sakit saat proses evakuasi jenazah korban ambruknya musola milik Ponpes Al-Khozini. Saat mengunjungi pos mortem, Muhaimin juga langsung memeriksa kondisi tempat pemusaran jenazah yang ada di pos mortem. Muhaimin juga sempat mengapresiasi pihak rumah sakit Siti Hajar yang sigap dalam menangani para korban. Selain itu, Muhaimin juga mengajak semua pemilik Ponpes untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar kejadian serupa tak terulang. Inilah pos mortem yang siap untuk menanggulangi kondisi evakuasi jenazah korban yang detik-detik ini sedang dilakukan pembongkaran semuanya melalui alat-alat berat. Alat-alat berat akan membongkar semua mulai dari jam 1 siang tadi. Karena keluarga sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan kepada BNPB, keluarga butuh cepat dan mendapatkan kepastian apapun di sini. Ya tentu kita sangat berduka, kita sangat bersedih dan saya minta ini jadi pelajaran penting semua pesantren-pesantren. Pemirsa, jumlah santri korban meninggal dunia akibat ambruknya pondok pesantren Al-Khozini menjadi 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Masudulkoh, berusia 14 tahun, asal Surabaya, Jawa Timur. Kemudian yang kedua Muhammad Soleh, berusia 22 tahun, asal Bangka Belitung. Dan yang ketiga Alvan Ibrahim Mafik, berusia 14 tahun, asal Bangkalan, Jawa Timur. Selanjutnya, pemirsa, yang keempat adalah Raffi Catur Okta Mulya Pamungkas, 17 tahun. Kelima, Moh Agus Ubaidillah, 14 tahun. Kedua korban terakhir belum bisa dipastikan identitasnya. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi, kita bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra di Ponpes Al-Khozini dan Yoyo Agusta di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Pramono Putra terlebih dahulu. Pramono, bagaimana situasi terkini di Ponpes Al-Khozini? Apakah proses evakuasi terus dilanjutkan? Ya, baik Cikal dan pemirsa, hingga malam hari ini tim evakuasi terus melakukan proses evakuasi terhadap korban dan tentunya proses evakuasi ini dipantau langsung oleh ratusan keluarga korban yang saat ini berada di posko yang terletak tidak jauh dari pondok pesantren atau titik keruntuhan bangunan. Seperti di layar televisi Anda, saat ini sejumlah keluarga korban masih terus menyaksikan proses evakuasi yang langsung bisa dilihat di layar monitor yang dipasang oleh Diskominfo Provinsi Jatim melalui kamera CCTV yang dipasang di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya berbeda dengan malam sebelumnya, malam hari ini keluarga korban tampak lebih banyak karena mereka ingin menyaksikan langsung proses evakuasi dan berharap saudara, anak atau kerabat mereka yang masih berada di balik keruntuhan bangunan bisa segera ditemukan. Mereka menginginkan tim evakuasi bisa segera menyelesaikan pekerjaannya untuk mengambil jenazah yang ada di balik reruntuhan. Tercatat ada 7 jenazah yang ada di lantai dasar
dan itu pun juga akan menjadi perhatian pihak Basarnas. Dan tentunya untuk data korban hingga malam hari ini belum ada perubahan. Dari data korban yang ada di posko tercatat masih ada 108, belum ada penambahan, dan tentunya ini diharapkan oleh keluarga korban agar data bisa bertambah sehingga mereka bisa melihat secara langsung siapa-siapa yang telah berhasil dievakuasi. Sementara kondisi posko sendiri semakin malam semakin ramai. Beberapa keluarga korban terus berdatangan dari berbagai daerah dan terbanyak dari luar kota Sidoarjo. Mereka sengaja berkumpul di satu tempat sambil menantikan kondisi evakuasi yang dilakukan oleh tim evakuasi dari gabungan Basarnas, BPBD, BNPB, dan juga tim SAR dari TNI Polri. Petugas pun juga masih terus siaga untuk memantau terus proses evakuasi yang dilakukan hingga malam ini. Dan untuk malam ini, petugas melakukan pembersihan puing-puing yang ada di atas bangunan yang runtuh, seperti kayu, bambu, yang nantinya setelah bersih, besok petugas akan melakukan pengangkatan beton besar yang semuanya akan dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi atau pengambilan jenazah yang ada di lantai dasar di titik bangunan yang runtuh. Sementara untuk menjaga kesehatan keluarga korban yang hingga malam istirahat di posko, tim kesehatan juga terus siaga menyediakan berbagai sarana kesehatan karena memang keluarga korban sudah 4 hari tinggal di posko yang disediakan oleh petugas. Tim kesehatan dengan berbagai peralatannya siap. Ya, Cikal. Baik, Pramono, terima kasih atas informasinya. Kita langsung ke rekan Yoyo Agusta di RSI Siti Hajar. Yoyo, apakah ada update terkini terkait dengan postmortem yang kami mendapat informasi telah berpindah ke Rumah Sakit Bayangkari Polda Jawa Timur? Seperti apa prosesnya yang terjadi di sana? Ya, malam Cikal. Pemirsa, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya berada tepat di depan postmortem yang ada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Di tempat ini sebelumnya menjadi rujukan untuk menerima jenazah dan proses identifikasi korban reruntuhan musola milik Pondok Pesantren Al-Qozini. Namun sejak malam ini postmortem yang ada di sini berpindah tempat, yakni di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Proses peralihan ini rencananya akan dimulai pada besok pagi. Namun di sekitar saya ini sudah tidak ada lagi petugas dari tim forensik maupun tim-tim pendukung lainnya. Mereka setelah mendapat informasi tersebut langsung membubarkan diri atau kembali ke tempat mereka masing-masing. Sementara itu dari keterangan dari maksud kami keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, kami dapat informasi bahwa proses peralihan ini telah dilakukan setelah melakukan diskusi dari pihak terkait antara lain seperti gubernur dan stakeholder lainnya. Demikian, kembali ke studio Cikal. Baik, terima kasih rekan Yoyo atas informasinya. Sebelumnya ada rekan Pramono Putra juga melaporkan dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Sosial periode 2020-2024 Tri Risma hari ini sempat turun ke lokasi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Risma berusaha menenangkan para orang tua santri yang panik. Ini kita harus ngambil keputusan bersama, nggak bisa orang per orang, karena di dalamnya juga ada petugas. Petugas itu ada di bawah, Pak.
Mereka buat kerongan itu loh Pak pasirnya. Mereka buat kerongan itu masuk ke dalam. Polisi datang nih kak. Pembantu-pembantunya sampean nih kebetulan turun dari bawah. Pak nggak bisa. Kalau dari atas gak anu Bu. Pak, mereka sekolah semua. Itu kemarin sudah dicoba. Begitu diambil satu, langsung truk gitu Pak. Saya teman saya yang anu itu kemarin Bu. Ada alinya Pak. Habis yang hidup. Hidup aja Bu, kalau 3 hari ini sampai mati di dalam Bu. Enggak Pak, dokter itu dalam itu masih ngomong Pak. Pak, dokter Pak, itu ngasih makan, ngasih minum dari luar. Jumlah korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah menjadi 110 orang hingga Kamis siang. Kasus keracunan massal yang menimpa murid, guru, dan orang tua diduga bersumber dari menu nasi goreng yang diproduksi Dapur Umum SPPG Kampuang Tangah, Lubuk Basung pada Rabu siang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa dan menegaskan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Agam. 11 pasien baru dirawat di Puskesmas Manggopoh dan 13 pasien baru di RSUD Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh kini dijadikan posko KLB dan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemda. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Gejalanya bervariasi mulai dari mual, muntah, ada yang diare juga. Usianya itu dari usia SMP ya Pak, yang paling besar itu 14 tahun. Terus ada yang SD juga, ada yang TK juga ada. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Sejumlah siswa mulai terlihat tidak nyaman, keluhan bermula rasa mual dan pusing yang dengan cepat berkembang menjadi sesak nafas. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Data sementara dari ratusan siswa yang hadir di sekolah, 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 terpaksa dilarikan ke 3 rumah sakit di kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, RSPMC, dan RS Mitra Idaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah tampak kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Pemirsa, pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium pasca sejumlah daerah menetapkan status kejadian luar biasa keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan dalam program makan bergizi gratis. Meski demikian, pihaknya bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaatnya tetap sampai ke masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG. Maksud kami dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Tentu saudara-saudara, karena ini program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh. Yang terkait dengan
kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ungkap dapur MBG yang bersertifikat higienis sudah 100 dapur. Menkes targetkan seluruh dapur MBG tersertifikasi sebulan ke depan. Layak haji dan sanitasi ini kan kemarin angkanya sekitar 20-an ya. Jadi dalam waktu 2 hari 3 hari per kemarin tuh udah 96. Jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ya angkanya per hari kita review. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu udah menargetkan paling lama 1 bulan. Yang sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis yang sudah berjalan saat ini tidak memiliki aturan dan dasar hukum yang jelas. Menurut Mahfud MD, hal itu membuat tata kelola program MBG menjadi tidak jelas. Tapi tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukumnya tidak jelas, ya. Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa, kepada siapa, kan gitu kan? Dari siapa kepada siapa, kita kan tidak tahu. Asas kepastian sekolah tidak tahu menahu juga. Oke, asas kepastian hukum itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan, Pak? Asas umum pemerintahan yang baik. Ya, sudah ada undang-undang khusus. Ya. Di situ ada 2 asas yang penting sebenarnya. Asas kepastian hukum dan asas pelayanan. Banyak tuh, ada 8 asas di situ, tapi kita ambil 2 saja. Misalnya asas kepastian hukum. Mengoptimalkan program makan bergizi gratis, Pemkab Bandung menggelar sosialisasi kepada SPPG dan SPPI se-Kabupaten Bandung. Pemkab Bandung juga mewajibkan pelatihan dapur MBG dan membentuk Satgas Percepatan sebagai antisipasi agar terhindar dari kesalahan dalam pembuatan maupun penyaluran MBG. Sebagai bentuk optimalisasi program makan bergizi gratis, pemerintah Kabupaten Bandung bersama Forkopimda menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis untuk SPPI dan SPPG se-Kabupaten Bandung di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Soreang pada hari Rabu. Pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diberikan pembekalan mengenai standar pemenuhan gizi bagi anak, mulai dari pemilihan menu, persiapan bahan, hingga pengiriman makanan. Pemkab Bandung juga membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG sebagai langkah antisipasi terjadi kesalahan dalam pembuatan dan penyaluran MBG. Nah, sehingga nanti ada setiap SPPG itu wajib memberikan mengirimkan orangnya, mengirimkan relawannya untuk dilatih sebanyak minimal 20 orang per SPPG, sehingga nanti tidak ada lagi kekurangan ataupun kesalahan dalam memasak dan juga delivery atau penyaluran kepada penerima manfaat. Nah, ini untuk di Kabupaten Bandung justru ini menjadi contoh yang tentunya bisa diadop oleh kabupaten atau wilayah yang lain ya. Apalagi dengan adanya Satgas tadi yang dibentuk oleh Pak Bupati, ini bentuk sosialisasi bagaimana mekanisme MBG dan bagaimana penguatan teknis MBG yang harus memang disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Di hari yang sama, Bupati Bandung Dadang Supriyatna bersama Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Sosial dan Kementerian PU meninjau lokasi sekolah rakyat di kawasan sarana olahraga Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dalam tinjauan tersebut, Bupati Bandung mengusulkan 2 lokasi untuk sekolah rakyat, yakni di Ciwidey dan Nagrek. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kembali di Ainis Malam, pemirsa, puluhan orang yang tergabung dalam sejumlah aliansi berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Kamis siang. Mereka menuntut agar KPK menuntaskan laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya. Hadir dalam aksi ini pakar telematika Roy Suryo serta tokoh lainnya seperti Said Didu, Bentor, Dr. Tifal, dan para purnawirawan TNI. Mereka meminta KPK kembali memproses mantan Presiden Jokowi dengan sejumlah laporan yang selama ini dianggap belum ditindaklanjuti. Di antaranya dugaan peningkatan anggaran senilai ratusan triliun rupiah yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan saat Jokowi menjabat serta laporan terhadap keluarga Jokowi. Relawan Jokowi bersama pendukung Prabowo Gibran mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dalam rangka persiapan HUT TNI ke-80, status kesiapan telah mencapai 80%. Berbagai persiapan masih terus dilaksanakan seperti penyempurnaan panggung utama hingga setting titik pembantu formasi. Ya baik pemirsa, dalam rangka persiapan hari perayaan ulang tahun TNI yang ke-80, saat ini memang di Monas sedang dilangsungkannya persiapan yang mana informasinya bahwa persiapan ini sudah mencapai 80%. Karena memang dalam persiapan ini pun sudah dilakukan sejak akhir bulan September yang lalu hingga hari ini. Dan informasinya bahwa nantinya pertunjukan atau perayaan hari ulang tahun TNI ke-80 ini akan digelar di Monas di sini, tepatnya di Silang Monas, Jakarta Pusat, dan pada tanggal 5 Oktober 2025. Pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya ini banyak sekali petugas-petugas yang sedang mempersiapkan panggung seperti mengecat panggung untuk menyempurnakan penampilan dari panggung ini yang nantinya akan ditempati oleh tamu-tamu undangan, para pimpinan, dan panglima-panglima TNI dan lain sebagainya. Lalu juga kita akan beralih ke bagian panggung, area panggung pemirsa, bahwa ini pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya sudah banyak sekali prajurit-prajurit TNI yang sedang bersiap atau untuk melakukan menyeting dari menempelkan lakban-lakban seperti pemirsa dapat lihat bahwa ini di bawah ini adalah salah satu contoh lakban yang telah ditempelkan di area Monas ini untuk menjadi penanda atau bantuan bagi para prajurit TNI nantinya akan menampilkan berbagai penampilan. Dan ada pun juga informasi yang pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tahun ini TNI akan mengangkat tema yaitu TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju yang bertujuan untuk menekankan semangat patriotisme, pengabdian, dan kedekatan TNI dengan rakyat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman Suryali Santoso, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri parade Sailing Pass di Teluk Jakarta. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI 5 Oktober mendatang. Dalam parade Sailing Pass, sejumlah atraksi menampilkan kekuatan pasukan khusus Angkatan Laut, mulai dari kapal perang, demonstrasi kekuatan udara hingga demonstrasi kemampuan prajurit. Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, prajurit TNI Angkatan Laut unjuk aksi menegangkan dengan terjun dari helikopter ke kapal perang yang sedang berlayar. Ada juga atraksi evakuasi medis dari prajurit dengan unsur helikopter dan kapal selam. Prajurit TNI AL juga menunjukkan kemampuan tempurnya dengan skenario penyelamatan dari pembajak kapal. Aksi tembak-menembak pun terjadi hingga terjun payung.
Demo laut dan sailing pass di Teluk Jakarta ini menghadirkan 51 kapal perang, pesawat udara, dan juga helikopter. Parade ini merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Pemirsa, MNC University menjadi perguruan tinggi satu-satunya yang mewakili Indonesia dalam ajang Future Festival 2025 yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta. Ajang pameran pendidikan berskala internasional ini diikuti 53 perguruan tinggi bergengsi dari seluruh dunia. Dengan bangga, MNC University menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang mewakili Indonesia dalam ajang pameran pendidikan internasional Future Festival 2025 yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta. Pada ajang ini, perguruan tinggi di bawah naungan MNC Group ini bersama dengan 53 universitas bergengsi dari berbagai belahan dunia, mulai dari Asia, Amerika hingga Eropa, memamerkan kurikulum dan metode pelajaran unggulan mereka. MNC University memperkenalkan program unggulannya yakni kelas eksekutif yang dirancang untuk lulusan SMA dan SMK yang memiliki potensi tinggi, khususnya mereka yang pernah memimpin organisasi di sekolah. Para lulusan SMA, SMK yang berpotensi luar biasa yang kami pilih untuk menempuh pendidikan yang khusus yang ditujukan kepada calon-calon pemimpin masa depan, di mana pembelajaran di sini akan langsung diberikan kuliahnya oleh para pimpinan-pimpinan perusahaan di MNC Group. Kita tahu bahwa MNC University adalah universitas yang didirikan oleh MNC Group, yang mana MNC Group merupakan perusahaan konglomerasi. Sangat jarang di Indonesia ada perusahaan konglomerasi yang menyentuh ke pendidikan. Kita melihat ini hal yang baik, ada universitas yang bisa mengawinkan antara dunia praktek dan dunia akademisi. Kehadiran MNC University di Future Fest 2025 menjadi kesempatan untuk bersaing sebagai perguruan tinggi berkualitas di kancah global, sebagai kampus yang mampu menjembatani dunia akademisi dan industri. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Julkarnaen, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, tentara Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Summit Flotilla di titik 131 km menuju pesisir jalur Gaza. 3 kapal dikonfirmasi ditangkap dengan ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Attention, Israel Offensive Forces. This is Thiago Avila from the Steering Committee of the Global Summit Flotilla. Kapal perang Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Salah satu kapal utama GSF, Alma, dilaporkan dikepung Angkatan Laut Israel secara agresif. Bahkan Israel juga menyemprotkan water cannon. Penyergapan dilakukan di 131 km menuju pesisir jalur Gaza. Setidaknya 3 dari 44 rombongan Global Summit Flotilla ditangkap Israel bersama ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Assalamualaikum, laporan dari Global Summit Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan internasional terhadap Israel, dan kita akan kembali dengan gelombang yang lebih besar untuk terus berusaha menembus blokade Gaza sampai Palestina merdeka. Penyergapan ini merupakan bentuk ilegal dari Israel. Sebelumnya Israel juga telah menggagalkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada bulan Juni dan Juli lalu. Pembina Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC mengutuk aksi pembajakan dan penculikan yang dilakukan tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan Global Summit Flotilla saat menuju ke Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahtiar Nasir saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, Israel harus segera membebaskan ratusan relawan dari berbagai negara yang telah ditahan, dikarenakan mereka datang dengan damai dan tanpa senjata. Sementara Indonesia akan terus bergerak melawan ketidakadilan dan mengajak dunia untuk menghentikan genosida kemanusiaan di Palestina. Saat ini sangat-sangat prihatin dan kami juga mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang sudah membajak kapal-kapal kemanusiaan kami, dan mereka juga sudah menculik para aktivis-aktivis kami, dan dari sini kami menuntut agar segera dibebaskan karena mereka adalah orang-orang yang datang dengan damai. Kita simak informasi olahraga. Pemirsa, pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Skuad Garuda akan lakoni 2 laga hidup mati lawan Arab Saudi dan Irak demi tentukan nasib lolos ke pesta sepak bola dunia. Para pemain timnas Indonesia berangkat ke Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis siang. Total ada 11 pemain yang berangkat dari Indonesia. 8 diantaranya merupakan pemain yang berlaga di Super League, termasuk kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil jelang keberangkatan timnas Indonesia. Berangkat yang dari Super League, berangkat dari Jakarta, dan saya akan dampingi para pemain. Ada 11 pemain yang akan berangkat dari Jakarta. Nadeo juga dari hari ini nanti. Nadeo itu nanti pesawat jam 3, tidak bersama-sama dikarenakan semalam baru kita beritahu kalau Nadeo diberangkatkan. Sementara itu, para pemain yang bermain di luar Indonesia juga langsung menuju Arab Saudi. Setibanya di sana, para pemain menjalani tes medis sebelum bergabung dengan tim untuk menjalani pemusatan latihan persiapan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi panggil pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Total ada 29 pemain yang dibawa Kluivert setelah kiper Borneo FC Nadeo Argawinata masuk dalam daftar skuad jelang keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cikal Mutazam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 29 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah Mister Gawang Martin Paes kembali masuk skuad setelah sempat absen pada FIFA Matchday akibat cedera. Emil Audero juga masih menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Lalu yang terbaru ada kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil jelang keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi. Kevin Dix, Justin Hubner, Jay Etzes, Rizky Ridho, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi sayap, duet pemain Buriram United Sandy Walsh dan Shane Patinama masuk dalam daftar skuad. Pemain Persib Eliano Reinders juga dipanggil Kluivert. Sementara itu Dean James dan Calvin Verdong juga masih menjadi pilihan utama. Di lini tengah, Kluivert memanggil sejumlah nama termasuk trio Persib yaitu Tom Haye, Mark Klok, dan Beckham Putra. Menariknya, dalam daftar lini tengah tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya menjadi langganan timnas. Di lini depan, penyerang sayap yang membela FC Utrecht Miliano Jonathans dipanggil dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam putaran keempat nanti.
Selain itu, Oli Romeni akhirnya kembali membela timnas setelah sempat absen akibat cedera. Mauro Zylstra juga dipanggil kembali Kluivert setelah tampil cukup apik pada FIFA Matchday September lalu. Skuad Garuda akan mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Indonesia berada di grup B dengan tuan rumah Arab Saudi serta Irak yang akan digelar pada 9 Oktober hingga 12 Oktober mendatang.